Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, memberkahi hidup kita, mengabulkan segala hajat kita serta memudahkan segala urusan kita. Insyaallah barokah bacaan ini segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adzkar, di mana kitab tersebut disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sabda Nabi, "Ma min mu'minin wala mu'minatin yaqulu ba'dal witri thalatha marratin." Tidaklah dari orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang membaca bacaan berikut ini 3 kali setelah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang ganjil. Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Waktunya mulai habis sholat isya sampai terbit fajar. Ini berlaku sepanjang tahun. Jadi tidak hanya terbatas pada bulan puasa saja. Intinya orang yang membaca bacaan berikut ini 3 kali sehabis sholat witir, tentang bacaannya bisa dilihat di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Itu dibaca 3 kali setelah kita selesai melaksanakan sholat witir. Kemudian setelah selesai membaca bacaan tersebut 3 kali, thumma yasjudu wa yaqulu fi sujudihi 5 marratin kadzalika. Kemudian silahkan ia bersujud 1 kali. Dan dalam sujudnya itu ia membaca bacaan tadi sebanyak 5 kali, membaca Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqra'u ayatal kursi marratan wahidatan wa yaqulu 5 marratin kadzalika Subuhun Quddusun ila akhirih. Kemudian silahkan ia bangun dari sujudnya, dan dalam posisi duduk silahkan ia membaca ayat kursi 1 kali dan membaca bacaan itu tadi sebanyak 5 kali, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh.
Jadi jumlah subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh itu dibaca sebanyak 13 kali. Pertama 3 kali setelah sholat witir, dan setelah itu kita bersujud, dalam sujudnya membaca 5 kali, kemudian bangun dari sujudnya membaca 5 kali setelah membaca ayat kursi 1 kali. Nah, ketika bacaan ini dilakukan, apa faedahnya? Nabi Muhammad SAW bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya. Artinya demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad. Annahu la yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu. Bahwa sesungguhnya tidaklah ia bangun dari tempat duduknya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Artinya semua dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah sebelum ia bangun dari tempat duduknya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fadilahnya, wa a'tahu thawaba mi'ati hajjatin wa mi'ati umratin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala 100 kali melaksanakan ibadah haji dan 100 kali melaksanakan ibadah umrah. Melaksanakan haji 100 kali itu sangat luar biasa sekali. Wong kita haji 1 kali saja itu sudah bagus, sudah sangat bagus malah, apalagi 100 kali haji dan 100 kali umrah. Saking dari besarnya fadilah yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian untuk fadilah yang ketiga, wa a'tahu thawabasy syuhada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya thawabasy syuhada'i, seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid. Seperti pahalanya orang-orang yang mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk fadilah yang keempat, wa ba'atsa ilaihi alfa malakin yaktubuna lahul hasanat. Dan Allah mengutus untuknya 1000 malaikat untuk mencatat amal kebaikan padanya. Allah datangkan 1000 malaikat kepadanya untuk mencatat amal-amal kebaikan dari apa yang ia lakukan itu. Selanjutnya untuk fadilah yang kelima, wa kama a'taqa mi'ata raqabatin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya seperti pahala memerdekakan 100 budak. Memerdekakan 1 budak ini pahalanya sangat besar sekali. Ini sama seperti memerdekakan 100 budak. Yang keenam, fadilahnya, wastajaballahu ta'ala du'aahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala apa yang dimintanya. Segala permohonan yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat itu, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu urusan duniawi maupun urusan yang sifatnya ukhrawi. Baik urusan yang kecil maupun urusan yang besar, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya untuk fadilah yang ketujuh, wa yashfa'u yaumal qiyamati fi sab'ina min ahlin nar. Kelak di hari kiamat diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan pada 70 orang yang disiksa di dalam neraka. Misalnya ada salah satu kerabatnya, salah satu saudaranya atau sahabatnya yang kebetulan disiksa dalam neraka, maka yang bersangkutan itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepadanya, untuk mengeluarkan orang tersebut dari api neraka. Bahkan ini diberi jatah sebanyak 70 orang untuk diberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedelapan, wa in mata syahidan. Dan jika orang meninggal dunia pada malam itu, maka ia dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Artinya kelak di hari kiamat
akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Nah, itu antara lain fadilah membaca bacaan tadi. Ingat, subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, dibaca 3 kali setelah selesai sholat witir. Kemudian setelah itu kita sujud 1 kali, membaca bacaan tadi 5 kali. Bangun dari sujud dalam posisi duduk, kita baca ayat kursi 1 kali dan baca bacaan itu lagi sebanyak 5 kali. Nah, seandainya orang berdoa kepada Allah setelah itu, di saat ia sedang duduk di tempat tersebut, maka segala apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala barokah bacaan tersebut. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semua saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.